Jika kita ingin menekan lonjakan kasus, itu sebaiknya memang mobilitas masyarakat turun hingga 30-50%. Jadi ada upaya-upaya yang lebih yang harus dijalankan ya. Kita itu yang ngurus COVID banyak menteri. Ketuanya menteri sibuk, koordinator, wakilnya sibuk, wakilnya lagi semua sibuk. Jadi kita melihatnya ini manajemennya by panic gitu. PPKM jalan secara bersamaan dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur dalam 4 hari ke 5 hari ke depan kita situasinya akan membaik. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Harap-harap cemas PPKM diperpanjang lagi. Itulah tema Rosi malam hari ini. Pemerintah mengklaim fasilitas kesehatan, stok oksigen, dan persediaan obat-obatan cukup. Tapi di lapangan kita masih menemukan kasus kematian pasien karena tak tertangani di rumah sakit, serta banyaknya rumah sakit rujukan yang kolaps. Selain itu masih banyak terjadi antrian oksigen di banyak tempat. Belum lagi keluhan mahalnya harga obat-obatan COVID. Apakah yang sebenarnya terjadi? Saya ingin mengajukan pertanyaan ini kepada Dr. Nadia. Dokter, pada tanggal 4 Juli lalu, 1 hari setelah PPKM darurat ini diberlakukan, itu rumah sakit langsung penuh. Tetapi kemudian Anda mengatakan fasilitas kesehatan tidak kolaps, tapi over capacity atau kelebihan beban. Nah, sekarang kita juga masih mendengar kurangnya ambulans, kurangnya kamar rumah sakit, kurangnya tabung oksigen, tidak adanya obat-obatan. Apakah memang itu semua tidak menunjukkan kita kolaps, tapi hanya karena over kapasitas? Ya, kalau saya melihat ya, di tengah tentunya keterbatasan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan kesehatan dan nakes itu masih berjuang ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu tidak kolaps dari sisi kesehatan. Tidak kolapsnya dari mana? Apakah misalnya fakta dari laporan koalisi warga lapor COVID-19 mencatat 265 orang meninggal dunia akibat COVID-19 ketika sedang menjalani isolasi mandiri di rumah saat mencari fasilitas kesehatan serta saat menunggu antrian instalasi gawat darurat IGD di rumah sakit. Mereka masuk rumah sakit tapi harus berjam-jam di mobil untuk menunggu antrian, atau mereka tidak bisa ke rumah sakit karena isoman, atau mereka yang saturasinya masih di atas 90-an juga tidak diterima karena yang diutamakan adalah yang parah, atau sekarang juga bahkan yang diterima adalah yang saturasinya lebih baik karena lebih cepat sembuh. Apakah itu tidak menunjukkan ke rumah sakit kolaps? Kalau menurut saya tidak kolaps ya. Artinya kalau kita lihat kemarin kita mencapai angka kesembuhan 38.000. Dan case fatality rate kita sebenarnya masih 2,67%. Artinya, kalau kemudian kita berbicara mengenai kolaps, itu totally bahwa angka kematian kita itu betul-betul tinggi dan mungkin tidak ada atau sangat sedikit yang bisa kita sembuhkan ya. Tapi dari jumlah kasus positif misalnya yang kita temukan 56.000 ataupun kemarin 54.000, itu masih banyak yang kemudian bisa tertangani ya. Faktor dari kematian itu memang kita harus telusuri lebih lanjut karena memang dikatakan kami tahu bahwa kami sampaikan bahwa ini over capacity. Jadi Anda, Dr. Nadia, Anda ingin mengatakan bahwa kita masih hanya karena kelebihan beban. Begitu banyaknya yang datang, baik itu yang berat maupun yang itu ringan, semuanya masuk rumah sakit sehingga rumah sakit itu kelebihan beban. Jadi sampai saat ini bukan kolaps tapi kelebihan beban. Betul, karena memang jumlah kasus yang datang dan jumlah orang yang waktu bersamaan itu membutuhkan pertolongan dalam jumlah yang luar biasa, di luar dari kapasitas.
Misalnya kalau kita berbicara ruang triase yang biasanya hanya mungkin untuk 40-50 orang. Tapi kalau sekarang datang 150 pasti over capacity. Dan sarana prasarana kan tidak mungkin juga kita langsung siapkan. Tapi kalau kemudian kita mengatakan itu kolaps, saya sangat sedih karena bagaimana rasanya kita menjadi tenaga kesehatan yang harus tetap berjuang di tengah beban yang sangat besar dengan keterbatasan yang tadi ada. Mbak Irma, kita tidak kolaps. Jadi selama ini lapor COVID-19 sering sekali melebih-lebihkan, sering sekali tidak sesuai realitas, dan itu sungguhnya membuat kita itu jadi getir melihat realitas di lapangan yang tidak seburuk dilaporkan oleh lapor COVID-19. Saya sangat sedih sekali mendengarkan respon Ibu Nadia, seolah Ibu Nadia tidak memiliki simpati dan empati terhadap tenaga kesehatan, terhadap keluarga yang sudah berjuang mati-matian mencari rumah sakit sampai harus rela anggota keluarganya yang terinfeksi COVID meregang nyawa. Saya kira mungkin saya hanya ingin usul saja Ibu dan mewakili Kementerian Kesehatan, kalau Anda masih berpikir berpatokan bahwa ini over capacity dan bahwa tidak kolaps dan bahwa Anda masih berpatokan terhadap angka kesembuhan, silahkan. Artinya Anda tidak menunjukkan simpati dan empati terhadap pasien yang semalaman cari rumah sakit kemudian ditolak. Over capacity, sepakat. Over capacity itu, Bu, kalau kita datang ke rumah sakit, ditolak satu rumah sakit, kemudian pasiennya ya udah deh nggak dapat rumah sakit, dirawat. Ada klinik yang, ada dokter yang bisa memantau, ada puskesmas yang bisa memantau. Apa yang terjadi sekarang? Satu orang pasien ditolak dari lebih dari 10 rumah sakit, Ibu, terutama di Jabodetabek. Kami bisa memberikan datanya dan saya kira lapor COVID sudah membuka datanya di sosial media kami, di website kami, dan kami bahkan juga bersama-sama para nakes, organisasi profesi nakes juga sudah menunjukkan bahwa nakes aja kadang-kadang mereka itu tidak dapat ICU di rumah sakit tempat mereka berada, bekerja. Kalau over capacity itu sekedar nggak bisa masuk rumah sakit, kemudian masih tertolong. Tapi ini nggak bisa masuk rumah sakit karena kapasitasnya penuh, lalu mati. Di mana empati Anda? Satu itu. Mbak Rosi, saya ingin mengupdate data Mbak Rosi. Hingga hari ini, mereka yang meninggal isolasi mandiri di rumah, itu mencapai 621. Tentu saja ini data yang kami kumpulkan berdasarkan 600 apa yang diberi. 621 orang, Mbak Rosi, berdasarkan yang diberitakan oleh media, yang kemudian kami lakukan triangulasi juga untuk memverifikasi kebenarannya, kemudian di sosial media supaya kita ada double checking, supaya tidak ada data yang double, dan juga kita bekerja sama dengan teman-teman CISDI yang memiliki program yang sangat bagus, Puspa di puskesmas. Sampai di situ dulu. Jadi Anda ingin mengatakan ada lebih dari 600 yang meninggal karena isoman karena mereka tidak punya pilihan lain, rumah sakit itu tidak bisa menampung. Dan itu yang membedakan antara over capacity sama collapse. Karena rumah sakit sudah nggak bisa terima pasien manapun juga. Susah sekali cari rumah sakit. Betul, ya, saya Mbak Rosi kurang setuju ya. Kalau kami disampaikan bahwa kita tidak empati, justru kita harus menebarkan energi positif ya, karena justru kita melihat perjuangan daripada nakes yang begitu berat ya, yang harusnya kita tidak meniadakan dengan mengatakan bahwa fasilitas pelayanan itu kemudian kolaps, karena mereka lah yang berjuang di depan. Saya sangat tentunya sedih ya melihat begitu banyak korban yang kemudian tidak mendapatkan layanan secara optimal. Dan kami tentunya sangat terbuka ini Mbak Irma ya, kalau memang ada rumah sakit yang sampai kemudian menolak ya, menolak untuk kemudian tidak menangani terlebih dahulu. Dan ini mereka rumah sakit yang menolak, Dokter Nadia, saya rasa rumah sakit yang menolak pasien jangan dianggap sebagai sesuatu yang karena mereka tidak mau, ya karena mereka udah nggak mampu, sudah nggak ada lagi. Ya, betul. Jadi tapi betul tidak sekali. Boleh secara tentunya terus apakah kemudian kita membiarkan pasien tersebut tidak tertanggulangi. Jadi, Dokter Nadia, betul rumah sakit, dokter itu tidak boleh menolak pasien. Tapi kan dokter pasti ke lapangan, dokter. Tidak mungkin mereka bisa menerima semua pasien. Itu banyak sekali yang tidak tertangani di rumah sakit. Jadi ya, karena jumlah pasiennya kan meningkat ya. Tapi kita harus tetap, itu sudah sumpahnya seorang dokter untuk memberi upaya. Betul, Dokter Nadia, mohon maaf saya mohon maaf memotong.
Saya ingin menyampaikan bahwa selama ini kami juga mendampingi pasien dan keluarga pasien ya mencari rumah sakit, dan kami bersama keluarga dan bersama tim puskesmas bahkan bersama tim dinkes di kabupaten atau kota masing-masing, karena kita nggak bisa sendirian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita harus kolaborasi. Itu yang kami lakukan. Yang kami dapatkan adalah semua tenaga kesehatan mulai dari level puskesmas, mulai dari level rumah sakit juga, itu mereka bekerja keras luar biasa. Mereka mengorbankan apapun untuk menolong pasien-pasien yang datang. Mereka menolak itu nggak mau, Dok. Mereka menolak itu nggak mau, tetapi mereka kekurangan tenaga untuk menerima satu pasien pun. Oksigen menipis, Betul. Jadi kita bed tidak boleh menipis, mengatakan wheelchair dia juga kolaps. tidak ada. Ya, Kalau karena memang itu sekedar artinya mereka ditolak tidak saja. kolaps karena mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik. Justru kami sangat menghargai dengan menyatakan upaya-upaya mereka itu, dan kami mengakui ini situasi Bu sulit. Nadia, kalau saya menangkap perdebatan ini, menyediakan berbagai sarana prasarana yang mencukupi dalam waktu dekat. Kita ini terjadi peningkatan 3 kali lipat. Misalnya Dokter Nadia, sebentar, saya ingin menengahi apa yang menjadi perdebatan ini. Dokter Nadia tidak ingin mengatakan ini kolaps, tapi over capacity. Sementara para aktivis, banyak dari kita melihat rumah sakit itu memang sudah kewalahan dan menggunakan kata kolaps untuk menunjukkan kita ini udah SOS. Kita tidak baik-baik saja karena rumah sakit, nakes, semua sudah kewalahan. Nah, apakah Dokter Nadia tidak ingin menggunakan kata kolaps itu supaya kita bisa hanya untuk eufemisme, mengaburkan fakta supaya kita selalu berasa bahwa kita baik-baik saja. Ya, saya memberikan kesempatan ini pada Pak Joni Plate. Begini Rosi, ya, ini soal nyawa manusia, ini soal kemanusiaan, empati, perhatian yang serius itu harus kita lakukan. Presiden mengambil begitu banyak kebijakan direktif yang luar biasa dengan benchmark dari banyak negara dan banyak diskusi dan kepala pemerintahan yang lain yang menjadi acuan-acuan kebijakan dalam negeri kita. Ya, tapi kita juga realistis ya bahwa dengan penduduk yang sekian besarnya, sebaran yang begitu luar biasa besarnya di Indonesia ini, ya kapasitas kita yang ada ini lagi diusahakan untuk semaksimal dan optimal mungkin digunakan. Persis Pak Joni. Jangan sampai terjebak dalam diksi yang membingungkan masyarakat dan menebar ketakutan pada masyarakat. Oke, Pak Joni, kalau saya boleh bilang Pak Joni, bukan diksi yang membingungkan masyarakat. Yang diharapkan oleh publik adalah diksi kejujuran. Bukan saja kejujuran. Diksi yang hanya ingin memberikan penghiburan, tetapi itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Diksi yang harus tepat. Tidak saja terkait datanya, tetapi membangun kolaborasi dan semangat pantang menyerah masyarakat. Ini harus kita bangun. Kalau kita menebar ketakutan, efeknya nanti kita melemahkan seluruh usaha kita. Tetapi, Rosi, pemerintah pasti mendengar dan selalu mendengar, ya, pendapat, kritik, saran, koreksi itu didengar. Ya. Tapi sangat-sangat ya diharapkan tidak saja kritik kesalahan, tapi rekomendasi jalan keluar dan perbaikan. Itu terbuka kok, ini masalah bersama kita, ini masalah bangsa kita. Jadi kalau kita selesaikan bersama-sama. Saya ingin melibatkan juga Pak Agus Pambagio dalam hal ini. Ini soal diksi yang jangan sampai melemahkan kekuatan kita, melemahkan solidaritas kita. Apakah soal diksi ini menjadi sesuatu yang memang antara apa yang dipersepsikan publik sama apa yang diucapkan oleh pemerintah selalu menjadi gap besar? Ya, sekarang ini karena masyarakat atau publik sudah lelah. Apa yang saya sampaikan tadi itu sudah saya sampaikan di awal dulu tahun 2020. Tapi kan tidak dipakai gitu ya. Nah, sekarang kejadian, kalau kesadaran diksi apapun, pada intinya masyarakat di lapangan itu mengalami kesulitan. Cari obat, saya kemarin mencari satu obat yang harganya bisa 100 kali dan tidak dapat. Akhirnya kawan saya itu meninggal di Surabaya. Nah, hal-hal semacam ini sudah nggak ada diksi-diksi lagi. Yang penting saya ini sakit, terus rumah sakitnya di mana? Penuh semua. Gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi mengapa pemerintah sudah mengatakan melakukan apapun upaya yang semaksimal mungkin? Sudah terlambat karena saya sudah ingatkan kalau sampai 50.000 sehari itu sudah selesai itu
Di mana akan letakkan ini mungkin bornya bisa dikurangi lalu dibikin yang baru. Tetapi tenaga kesehatan kan tidak bisa mencetak tenaga kesehatan, even untuk menyuntik saja kan tidak mudah. Nah, semacam ini kita sudah berkali-kali menyampaikan, mungkin bisa dicari di digital file saya. Tetapi itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau menurut saya, diksi apapun, buat masyarakat yang penting saya sakit, keluarga saya sakit, saya kirim ke rumah sakit mana. Kalau ke rumah, obatnya mana? Ya kan? Jadi selama ini Anda melihat bahwa apa yang dikatakan pemerintah tidak sesuai dengan realitas di lapangan? Betul, terutama untuk pelayanan kesehatannya. Karena orang sakit cari semua kan banyak teman-teman LSM bikin. Tabung di sini, ini di sini. Begitu diserbu semua habis. Ya kan? Nah, lalu kemana? Kan tidak ada. Baru terakhir tabung, baru oksigen, baru datang kita minta bantuan dan sebagainya. Tapi harga tabungnya sendiri saya beli untuk lingkungan saya. Harga biasanya 700-800 bisa jadi 3 juta. Tapi kan tabung seperti yang dikatakan oleh Menteri Pariwisata, tabung itu bukan bukan kehabisan, tetapi dia itu hanya bukan kelangkaan, tetapi karena keterbatasan ketersediaan, ada ketersediaan yang terbatas karena tingginya permintaan. Atau Menteri Perindustrian mengatakan enggak, kan aman saja. Kenapa ini tidak cukup bisa diterima oleh atau tidak dipercayai oleh publik? Ya masalahnya publik cari tidak ada. Masa kita mau taruh di plastik lalu dikasihkan gitu untuk diom? Kan tidak mungkin, harus ada tabungnya. Dan lalu juga ini banyak orang mengambil kesempatan untuk berbisnis. Ini yang celaka. Ya, jadi bagaimana caranya pemerintah mencegah hal yang terjadi? Obat langka, bilang ada di Kimia Farma, tapi tidak ada. Nah, hal semacam ini menurut saya perlu diksinya itu diksi. Oke, Anda sakit kemana? Kalau tidak bisa kemana, obatnya minta ke siapa? Ya kan, supir saya sendiri misalnya kena COVID. Carinya, saya suruh lapor puskesmas, jawabannya lama dan sebagainya, dan pusing sendiri. Akhirnya, ya sudah, saya kirim aja ke obat kita cari, kita berikan. Nah, itu yang terjadi di masyarakat sekarang persoalan. Jadi kita sibuk cari obat. Obatnya jangan itu, karena harus pakai resep dokter. Lah, dokternya kemana? Seperti yang Anda sebutkan selalu berulang kali, saat ini terlalu banyak yang berbicara sehingga menunjukkan manajemen kepanikan. Iya, karena kan tadinya kan saya berharap dari awal itu gugus tugas yang lainnya membantu. Tapi kan lalu dirubah ada satgas. Semua menteri sibuk ada di situ. Padahal menteri sibuk semua. Ngurus restorannya sudah pusing gitu. Makanya sekarang ya lalu diambil Pak Luhut. Ya sudah, silakan saja. Kalau saya tidak persoalkan lagi, itulah yang penting bagaimana masyarakat tertolong. Siapapun dia, tetapi harus satu. Nah ini kan rapat tadi saya berharap perpanjangannya itu di lockdown. Karena kalau tidak ngerem 50.000, jangan lebih dari 70.000 kalau saya tidak salah Pak LPP bilang targetnya ya. Waduh itu kalau besok bisa 60.000 akhir minggu gitu ya. Nah ini harus sekali lagi dengan tegas. Kalau pemerintah tidak mau pakai pelayanan sanksi ya sudah, artinya tutup saja semua. Lalu kasih makan. Saya mau ke Pak Joni Plate dulu. Ini yang selalu diucapkan oleh banyak orang yang mengkritik pemerintah atau melihat pemerintah tidak cukup efektif memberikan kebijakan publik di masa pandemi, yaitu sejak awal pemerintah ini denial atau selalu menyangkal terhadap apa yang terjadi, termasuk menjawab soal krisis yang ada, selalu menggunakan bahasa eufemisme. Pemerintah sejak awal sampai saat ini selalu dalam semangat penyangkalan. Saya ingin jawaban Pak Joni saat lagi. Setelah yang satu ini gitu rasanya.